mendengarkan midas hari ini. Biarlah Engkau memperlengkapi kami dengan pengetahuan surgawi. Engkau lembutkan hati kami, sehingga benar-benar benih firman Tuhan itu boleh tertabur di tanah hati yang baik, berakar dan terus bertumbuh dan berbuah-buah dalam kebenaran. Hidup kami boleh semakin diubahkan, sehingga kami boleh terus semakin disempurnakan dan hidup sama seperti Yeshua HaMashiach. Karena kami percaya Ruah HaKodes yang sanggup dan mampu mengubah setiap hukum yang tertulis ini menjadi ruah yang hidup, sehingga membawa kehidupan kami untuk hidup di dalam seluruh kehendak Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach. Kami siap terima firman hanya di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sahabat Shalom. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita saat-saat ini sedang berada dalam satu situasi, satu keadaan di mana kita bisa saksikan bersama, kita bisa melihat hampir seluruh dunia sedang dilanda oleh satu virus yang begitu menakutkan. Virus COVID-19 ini telah menyebar hampir di seluruh dunia. Bukan hampir, seluruh dunia. Seluruh dunia. Bukan hampir ya. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat begitu luar biasanya pengaruh virus ini, sehingga telah merusak, telah merubah setiap tatanan kehidupan manusia. Mulai dari kesehatan, mulai dari ekonomi, bahkan juga sampai kepada kerohanian. Dirusak. Kita bisa melihat bagaimana pengaruh yang begitu luar biasa. Apa yang dialami termasuk oleh bangsa Indonesia. Beberapa waktu kemarin, dan saya kira hampir semua negara-negara yang menghadapi pandemik ini melakukan yang namanya lockdown. Kita baru-baru juga mengikuti, sempat juga mengalami yang namanya PSBB. Tetapi sepertinya semua itu sia-sia. Bahkan kita melihat angka menunjukkan yang terpapar positif virus ini jumlahnya semakin memprihatinkan. Setiap hari bertambah kurang lebih hampir 1.000 jiwa yang terpapar. Tentunya akumulasi ini bukan hanya ada di DKI atau di Jakarta, tetapi akumulasi daripada seluruh Indonesia. Dan ini satu keadaan yang sangat memprihatinkan, menakutkan. Kita bisa melihat bagaimana PHK terjadi di mana-mana. Kesulitan yang begitu luar biasa dialami oleh masyarakat. Dan kita tidak tahu sampai kapan hal ini akan melanda seluruh bumi, seluruh bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia ini. Kita sebagai orang yang awam saja mungkin melihat situasi yang ada. Sudah bagus kalau mungkin dalam waktu 1 tahun ke depan bisa terselesaikan. Tetapi sepertinya sangat sulit. Sangat sulit. Sehingga kita bisa melihat mungkin yang bisa bertahan adalah orang-orang yang kuat. Bukan cuma kuat daya tahan tubuhnya, tetapi juga yang kuat ekonominya. Kita semua seperti ibarat ada di dalam lautan. Semua kita sedang mengalami gelombang yang sama. Kita sedang mengalami badai yang sama. Ombak yang sama. Tinggal yang membedakan itu adalah kapalnya. Kalau kapalnya besar,
mungkin bisa bertahan menghadapi badai yang besar, gelombang yang besar. Tetapi kalau mungkin kapalnya kecil, bahkan mungkin ada yang pakai model zaman dulu yang seperti rakit, apakah sanggup dan mampu bertahan di tengah-tengah badai, gelombang yang besar? Kita tidak tahu. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia di hari Sabat yang kudus dan mulia ini, kita mau belajar kepada satu kebenaran. Kita mau belajar kepada seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan. Firman Tuhan katakan di sana di dalam kitab Yakub pasal yang kelima ayat yang ke-17, bukankah Elia itu sama, kata firman Tuhan, sama seperti manusia orang Israel pada umumnya. Dia bukan robot, dia bukan alien, dia bukan manusia yang lain yang super. Sama dengan manusia Israel pada umumnya, termasuk sama dengan saudara dan saya. Dia juga makan, dia juga minum, kita juga makan dan minum. Tetapi yakin dan percaya kalau dia saja bisa dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang melanda Israel, khususnya Israel Utara waktu itu, yang beribu kota Samaria, maka Tuhan yang sama yang disembah oleh Elia pun sanggup memelihara saudara dan saya di tengah-tengah pandemi corona saat ini yang sedang melanda seluruh dunia, termasuk bangsa kita Indonesia. Kita harus yakin dan percaya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang ditulis di dalam kitab Haftarah dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Kalau kita meriwain sedikit tentang latar belakang dari peristiwa ini, ada seorang raja yang memerintah pada waktu itu di Israel Utara yang bernama Omri. Saudara, firman Tuhan katakan kalau kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 25 sampai 26, Raja Omri itu melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Jadi saudaraku, raja-raja yang memerintah, termasuk raja pertama Israel Utara yang bernama Yerobeam, itu sudah terkenal jahat di mata Tuhan. Tetapi kejahatannya Raja Omri itu mengalahkan yang namanya Raja Yerobeam. Jadi kalau dia mungkin di Indonesia ini dia dapat penghargaan dari Muri. Penghargaan dari Muri memecahkan rekor dia raja terjahat. Tetapi apa yang terjadi, saudara, kata firman Tuhan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-29, ketika Omri ini mati, ketika Omri ini meninggal, maka yang naik takhta itu adalah anaknya yang bernama Ahab. Tetapi firman Tuhan mencatat kalau kita baca, ternyata Ahab ini yang tadi Omri sudah memecahkan rekor raja terjahat, ternyata Ahab pun lebih jahat dari bapaknya. Ahab ini, saudaraku, lebih jahat dari bapaknya Omri. Jadi kalau kita lihat pemecahan rekor dari Muri, itu harus ada yang kalahkan. Nah, Ahab mengalahkan bapaknya yang sudah memecahkan rekor. Bayangkan. Kalau saudara baca dari ayat yang ke-29 dan seterusnya, apa yang dilakukan oleh Ahab bukan cuma meniru apa yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya, termasuk raja pertama Israel Utara yang bernama Yerobeam, bahkan lebih daripada itu. Apalagi ketika dia mengambil yang namanya anak dari Raja Sidon yang bernama Izebel ini. Nah, dia membangun, saudaraku, yang namanya kubu-kubu berhala, dewa-dewa sesembahannya yang disembah oleh istrinya. Dia bangun yang namanya Baal, dia bangun yang namanya Asyirah. Sehingga bukan hanya sekadar dia yang ikut terlibat menyakiti hati Tuhan, tetapi dia mengajak umat Israel, khususnya Israel Utara, berpaling daripada sesembahan yang benar, berpaling dari menyembah kepada Yahweh Elohim, Tuhan satu-satunya.
pencipta langit dan bumi, dan akhirnya ikut menyembah kepada Baal dan Asyir. Kita bisa melihat di sini, saudaraku, bagaimana peran dari pemimpin itu yang begitu luar biasa. Kalau mungkin cuma dia sebagai pemimpin yang ikut terlibat menyembah kepada Baal dan Asyera karena terlalu cinta dan sayangnya kepada istrinya yang bernama Ismail, mungkin gak terlalu parah dampaknya bagi seluruh bangsa, khususnya Israel Utara. Tetapi karena pengaruh dia sebagai seorang pemimpin, dia yang memegang kuasa tongkat kerajaan, sehingga akhirnya membuat bangsa itu pun ikut meninggalkan Tuhan yang benar dan menyembah kepada ilah-ilah lain. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Maka hari ini pun kita harus betul-betul sadar bahwa ternyata pengaruh pemimpin itu sangat luar biasa, sangat kuat. Pengaruh seorang pemimpin itu sangat kuat. Maka kalau pemimpin kita ngoyo, termasuk pemimpin bangsa ini ngoyo, maka pasti juga bangsa Indonesia, rakyat Indonesia pun akan pasti akan mengalami dampak daripada mungkin ketidakbenaran, ketidakbecusan seorang pemimpin. Apalagi kalau kita bicara tentang pemimpin dalam kerohanian. Pemimpin dalam kerohanian, itulah sebabnya para pendeta, para hamba Tuhan yang mengaku diri sebagai tangan kanannya Tuhan, wakilnya Tuhan. Ini sangat penting kita renungkan. Maka kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, jangan mempertaruhkan keselamatanmu di tangan kepada yang namanya pemimpin rohani. Jangan hanya engge aja. Apa yang dibilang oleh pemimpin rohani dari depan, ada amin Bapak Ibu Saudara. Yes, amin. Tanpa saudara sendiri yang menyelidiki apa yang tertulis di dalam kitab suci. Saya sebagai pengajar, saya sebagai hamba Tuhan begitu terbatas. Bisa memberikan penjelasan, menyampaikan midras, bahkan mungkin khotbah renungan firman Tuhan. Hanya mungkin setiap hari Sabat. Tetapi jalan hidup yang saudara lalui ini setiap hari, saudara akan berhadapan dengan tantangan, dengan godaan, dengan cobaan, persoalan setiap hari. Jangan gantungkan keselamatanmu, jangan gantungkan pengharapanmu hanya kepada seorang pemimpin rohani. Tetapi engkau sendiri yang harus memacu dirimu sendiri untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau sendiri dengan penuh kesadaran harus datang mencari apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Melalui pergaulan, melalui keintimanmu dengan Tuhan, pergaulan keintimanmu dengan firman Tuhan, maka engkau akan kuat menghadapi segala situasi dan keadaan yang ada. Memang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, membawa orang untuk menjadi jemaat gereja itu gampang. Membawa orang, mengajak orang untuk menjadi warga jemaat gereja, menjadi warga jemaat satu sinode itu gampang. Apalagi kalau kita punya finansial yang kuat. Kita didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Terlalu gampang. Manusia sekarang ini senang dengan yang namanya kenyamanan. Datang dijemput, pulang diantar. Nanti ibadahnya pakai AC, kursinya pun enak empuk, pulang pun dikasih makan, tambah lagi uang transport. Wah, betah dia sudah. Betah. Tetapi untuk mengajak dan menjadikan seorang jemaat menjadi warga kerajaan surga itu tidak gampang. Maka jangan heran firman Tuhan menegaskan kepada kita, memang banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih.
Maka Yosua bilang, masuklah melalui jalan yang sempit, masuklah melalui jalan yang kecil. Karena memang hanya sedikit orang yang senang masuk melalui pintu itu. Sementara jalan yang lebar, yang luas, yang menuju kepada kebinasaan, banyak orang justru masuk melalui pintu itu. Dalam parasa yang kita baca, belajar betul-betul saudara dan renungkan baik-baik. Berapa banyak orang yang keluar dari tanah Misraim ketika ada di dataran Sinai waktu Mose menghitung mereka yang usia 20 tahun ke atas yang siap berperang. Firman Tuhan mencatat saudara ada sekitar 603.500 sekian. Tetapi dalam parasa bilangan pasal 14 ini apa yang kita baca? Berapa orang kata Tuhan yang akan masuk ke negeri perjanjian yang dijanjikan? Hanya Yahosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang hatinya beda dengan yang lain. Ketika Tuhan menyuruh melalui Mose untuk mengintai negeri Kanaan, untuk meyakinkan mereka bahwa memang negeri yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah dari susu dan madu. Waktu mereka melihat di sana, waktu mereka pergi survei, wah ternyata benar. Memang benar ternyata. Tetapi sayangnya orang-orang yang menduduki negeri itu kuat-kuat, besar-besar. Seperti raksasa kita mah ini di mata mereka ini mungkin seperti semut, seperti belalang, gak ada apa-apanya. Pasti kita akan mati konyol. Mereka lupa saudara bagaimana Tuhan telah menunjukkan kepada mereka sejak mereka ada di Misraim. Dan tidak ada satu dewa di Misraim bisa melakukan itu. Mereka lupa saudara. Sehingga Tuhan harus bilang kepada mereka, kepada bangsa Israel, berapa lama lagi bangsa ini harus menista aku? Berapa lama lagi kok mereka tidak percaya kepadaku, padahal mereka sudah melihat tanda dan mujizat sejak mereka ada di Misraim. Bagaimana air menjadi darah, bagaimana katak yang banyak datang, belalang, penyakit sampar, gelap gulita, hujan es, bara, dan seterusnya. Sampai puncaknya pada tulah yang ke-10. Mereka lupa sudah. Sehingga akhirnya mereka harus gagal masuk ke negeri perjanjian. Mereka gagal masuk ke negeri perjanjian. Mereka tidak kuat ketika menghadapi tantangan. Mereka berpaling dari Tuhan yang hidup. Mereka berhenti untuk berharap kepada Tuhan Yahweh. Bahkan mereka ingin kembali ke Misraim. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kita baca melalui parasa hari ini, jangan sampai keadaan yang saat ini sedang kita alami, situasi yang begitu luar biasa ini, membuat iman dan pengharapan kita itu terkikis. Akhirnya menjadi keropos. Dan pada akhirnya kita jauh dan meninggalkan Tuhan. Kita berhenti berpengharapan kepada Tuhan yang hidup. Kok jadi begini sih? Kenapa kok hidup kita sepertinya begitu susah, begitu sulit? Dan akhirnya kita memilih untuk meninggalkan Tuhan. Nah itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkan baik-baik parasa kita hari ini. Tuhan katakan kepada Mose, hanya 2 orang ini yang aku lihat hatinya lain, pendiriannya lain, imannya lain, ketaatannya lain. Mereka taat kepada Tuhan bukan karena dari susu dan madu, tetapi karena hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Sehingga dengan teguh mereka berkata, dengan iman yang kokoh mereka berkata, orang-orang yang ada menduduki tanah Kanaan itu, kalau Yahweh berkenan pasti akan kita kalahkan. Kalau Tuhan berkenan pasti akan kita kalahkan, sekalipun besar, sekalipun banyak. Dan percayalah, kalaupun Tuhan berkenan,
maka kita pasti akan melewati situasi-situasi yang sekarang. Sehingga sekalipun mungkin orang lain melarat, mungkin orang lain kekurangan, tetapi kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini pun kita akan melihat bagaimana Tuhan memelihara umat Tuhan, termasuk hambanya yang hatinya berpaut, yang mau mengasihi Tuhan dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena begitu jahatnya Raja Israel, khususnya utara, yang bernama Ahab, sehingga melalui perantaraan Mose, maka Elia katakan, selama 3 tahun setengah, 3 tahun dan 6 bulan, negeri ini tidak akan turun hujan. Sehingga akhirnya, saudaraku, negeri Israel, khususnya utara Samaria, dilanda oleh kelaparan yang begitu luar biasa. 3 tahun setengah nggak turun hujan, saudara. Kelaparan yang luar biasa, apa yang ditanam itu tidak tumbuh, mati. Sungai-sungai mulai jadi kering, susah dapat air minum. Nah, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang begitu luar biasa, tengah-tengah kelaparan yang melanda negeri Israel, khususnya utara, yang namanya hamba Tuhan, yang namanya umat Tuhan, yang hatinya berpaut dan mengandalkan Tuhan, pasti tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan memelihara yang namanya Elia dengan 2 cara yang berbeda. Dan caranya, saudaraku, di luar nalar berpikir kita manusia, melampaui akal kita manusia. Ketika kelaparan melanda, dan kelaparan itu sebagai bentuk penghukuman, ingat baik-baik, Keluaran 12 ayat 12 bilang, ketika Tuhan sendiri, Tuhan Yahweh mau membawa umat yang Dia pilih, bangsa Israel, keluar dari tanah perbudakan Misraim, apa yang Dia tegaskan dalam kitab Semut 12 ayat yang ke-12, kepada ilah-ilah di Misraim aku akan menjatuhkan hukuman. Maka 10 tulah yang melanda orang-orang Misraim itu berhubungan erat dengan dewa-dewa yang mereka sembah. Itu sangat berkaitan, berhubungan erat dengan dewa-dewa yang mereka sembah. Kenapa harus air menjadi darah? Kenapa harus ada katak? Kenapa harus ada nyamuk? Itu berhubungan dengan dewa-dewa yang disembah, dewa-dewi yang disembah oleh orang Israel. Maka jangan heran ketika Tuhan menghukum yang namanya Israel Utara, Dia melanda Israel Utara dengan yang namanya kelaparan. Bisa sebenarnya dengan melalui musuh mungkin. Bisa seperti Sodom dan Amora melalui hujan api belerang misalnya. Tapi kenapa dengan yang namanya kelaparan? Karena memang, saudaraku, orang-orang Israel saat itu sudah menyembah kepada yang namanya Baal dan Asyera. Baal ini, saudara, merupakan dewa kesuburan. Begitu juga dengan Asyera, itu adalah dewi kesuburan. Jadi yang disembah oleh yang namanya Ahab, karena pengaruh dari istrinya yang bernama Isabel, yang disembah oleh orang Israel Utara, oleh Samaria, itu adalah dewa dan dewi kesuburan. Sehingga Tuhan harus menghukum mereka dengan kelaparan. Apa yang mereka tanam itu mati, nggak subur lagi. Dengan kata lain, Tuhan lagi mau coba celikan mata rohani bangsa Israel Utara saat itu. Terus di mana lu punya Tuhan yang katanya lu punya sesembahan, lu punya dewa yang bisa menyuburkan tanah? Sekarang di mana? Sementara dalam kitab Yesaya 14 ayat 22, tolong Pak Rende baca. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Yahweh semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Baal, Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Yahweh. Yeremia 14 ayat 22.
Firman Tuhan katakan, aku akan menghukum para Baal. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja, ya Yahweh Elohim? Ini adalah bentuk pernyataan, saudara, yang memang seperti itulah hanya Tuhan Yahweh lah yang bisa menurunkan hujan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin, saudara. Segala sesuatu itu Tuhan yang lakukan, Tuhan yang atur. Nah sekarang Tuhan tahan. Sekarang apa yang lu bisa buat? Apakah dewa-dewa yang ada di dunia ini, termasuk saat itu ketika orang-orang Israel Utara menyembah kepada dewa dan dewi kesuburan, bisa menurunkan hujan dan menyuburkan tanaman yang mereka tanam? Gak akan bisa, karena memang hanya Yahweh lah yang mampu, yang bisa melakukan hal itu. Nah jadi kembali lagi saudara-saudaraku, penghukuman yang diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada Israel Utara itu berkaitan dengan apa yang mereka sembah, yang mereka puja. Karena Tuhan memang punya kepentingan dengan mereka untuk mencelikan dan membuka mata rohani mereka yang sudah tertutup, yang dibutakan oleh ilah-ilah yang dibawa oleh Izebel ini. Maka jangan heran kadang-kadang kalau apa yang kita punya, yang kita miliki, kita sudah jadikan itu sebagai kekuatan kita, sebagai sandaran hidup kita, sebagai pengharapan, sebagai pegangan kita. Kadang-kadang Tuhan harus goncang itu. Kadang-kadang Tuhan harus ambil itu. Untuk apa? Untuk mencelikan mata rohani kita, bahwa yang Tuhan inginkan kita harus berpegang dan berpengharapan hanya kepada Dia. Bukan kepada profesi kita, kepada jabatan kita, kepada harta kita, kepada kekayaan kita, dan lain-lain. Tuhan izinkan sebenarnya untuk mencelikan mata rohani kita. Maka melalui parasa hari ini, melalui midras hari ini, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita terus senantiasa membawa hati kita, membawa hidup kita untuk menjadikan Tuhan Yeshua HaMasiah yang adalah Yahweh penyelamat dan tidak ada yang lain, hanya satu-satunya pengharapan kita. Bukan kekuatan, bukan anak kita, bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita, bukan titel kita, dan lain-lain. Tetapi Yeshua HaMasiah, Dialah yang menjadi pegangan hidup saudara dan saya. Di tengah-tengah kelaparan yang melanda Israel, khususnya utara, Tuhan memelihara Elia hambanya, yang senantiasa berpaut kepada Tuhan dengan cara yang saya bilang di luar daripada pemikiran manusia, melampaui nalar, melampaui akal manusia. Tuhan suruh Elia kemana? Kata firman Tuhan, Dia suruh pergi Elia, pergi ke tepi sungai Kerit. Yang mungkin saudaraku air yang mengalir saat itu karena firman Tuhan katakan 3,5 tahun tidak ada hujan sehingga kekeringan melanda. Mungkin airnya juga tidak banyak. Yang dahsyat, yang luar biasa saudara, tiap pagi katanya, pagi dan petang, pagi dan sore Tuhan kirim burung gagak. Coba saudara, ya, memberi makan kepada Elia. Dan luar biasanya saudaraku, makanannya lengkap. Ada roti, ada daging. Coba saudara, kata, kita kalau pandemi corona begini, ya, sudah bagus kalau seminggu sekali kita makan daging ayam. Sudah puji Tuhan. Nah ini tiap hari loh saudara, pagi dan petang. Burung gagak itu terkenal adalah burung pemakan daging. Tapi kalau berkatnya, ya, kalau berkatnya memang Tuhan tentukan untuk Elia, tidak mungkin dia makan. Aduh, gue udah lapar banget nih, sebenarnya gue mau telan nih, tapi kok kagak bisa gitu kan. Tetap aja dia bawa kepada Elia. Padahal dia sendiri adalah binatang pemakan daging. Dia binatang pemakan bangkai. Tetapi tetap saudara dia bawa.
Jadi percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau hidup menyandarkan diri kepada Yesua, sumber pengharapan kita, Dia pasti akan pelihara. Saya pandemi corona ini, saudara, celana semua pada sempit. Saya juga. Iya. Ya, Kalau kan? malah ketemukan satu loh, Pak. Saya gemuk betul, saudara. Dibuat. Ini simbol dari kemakmuran. Betul, amin. Tanda bahwa Tuhan memelihara dengan baik. Amin. Tuhan memelihara dengan baik. Luar biasa. Dikasih ketenangan. Sekarang kita bisa melihat, apakah Tuhan tidak sanggup memelihara Elia secara terus-menerus sampai pulih negeri itu hanya di tepi sungai Kerit? Apakah Tuhan tidak bisa membuat air itu terus mengalir? Bisa. Tetapi Tuhan juga tidak mau Elia bergantung kepada sungai Kerit. Maka ternyata firman Tuhan mencatat satu saat akhirnya sungai itu kering. Ketika sungai itu kering, apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan suruh Elia pergi kemana, saudara? Ke janda yang ada di Sarfat. Disuruh Tuhan bukan pergi ke janda konglomerat. Disuruh Tuhan bukan pergi ke janda kembang. Tetapi disuruh Tuhan untuk pergi kepada janda yang miskin loh, saudara. Bukan janda, saya bilang bukan janda yang konglomerat, tetapi janda miskin. Dan yang luar biasa, firman Tuhan katakan Sarfat itu ada di daerah Sidon. Bukankah Isabel ini sedang mencari-cari semua nabi-nabi Tuhan, termasuk Elia ini lagi dikejar? Bukan sekedar tagih utang, kejar mau dibunuh. Isabel ini adalah anak daripada Raja Sidon. Kok Tuhan suruh Elia justru pergi ke Sidon, pergi ke Sarfat yang masuk daerah kata Sidon. Inilah Tuhan, sudah. Cara Tuhan menolong kita itu nggak bisa kita uraikan dengan nalar kita yang terbatas. Cara Tuhan memelihara kita, saudaraku, dengan berbagai macam cara. Ajaib, saudara. Kami harus membayar uang sekolah lumayan banyak. Walaupun ternyata sudah bayar, masih ada tunggakan juga. Masih 1 juta lebih karena ada kesalahan. Saya sampai ngamuk-ngamuk kemarin di kantor, kaget juga. Ya, jadi kaget juga. Banyak yang harus diselesaikan. Wih, tiba-tiba burung saya ditawar orang 14 juta. Ya, kan? Saya tadinya mau tahan aja, siapa tahu bisa sampai 50 juta gitu kan. Kata tetangga, sudah om, daripada lepas, katanya. Sudah om, biasanya ini om, kalau nggak mati lepas om. Soalnya orangnya udah datang nih. Jadi saya tidurnya jadi nggak tenang. Daripada 14 jutanya melayang, ya udah deh, lepas akhirnya. Kan begitu. Coba, ini nggak ada gantangan, bukan burung yang sudah dilombakan. Lagi di rumah saja iseng-iseng saya video gitu kan. Iseng-iseng saya coba aja upload videonya. Wih, ternyata ada Cina yang tertarik. Nah, ya, langsung bayar. Akhirnya semua urusan sekolah bisa terselesaikan. Ya. Itu cara-cara ajaib Tuhan. Haleluya. Tepat semua, saudaraku. Kita nggak tahu bagaimana untuk menyelesaikan semua keadaan, tetapi ada saja. Ada satu waktu ada kertas-kertas yang dibuang dari jonggol maksudnya. Ya, yang mungkin bagi mereka kertas ini nggak ada harganya. Saya lihat-lihat, kok sepertinya kertas-kertas ini jangan-jangan punya nilai. Saya iseng-iseng, saya upload aja ke OLX, buka harga 2,5 juta. Wih, semua pada telepon. Wih, semua pada telepon. Udah Pak, kirim ke Tangerang, saya bayar 1,5. Waduh, oke deh.
Cuman karena tidak mau saya nanti mereka kecewa, karena saya tidak ngerti kertas ini. Yang gambar-gambar model sketsa rupanya. Udah Pak, nggak apa-apa. Wah, tiba-tiba ada lagi yang telepon. Pak, itu sketsanya sudah terjual. Saya bilang sudah deal sih sama orang Tangerang 1,5. Waduh, saya minat. Ya kalau Bapak minat 2 juta. Akhirnya jadi sudah. Ya sudah Pak, kita ketemu di Blok M. Sudah janjian sama orang ketemu di Blok M. Tiba-tiba ada yang ke rumah. Wah Pak, saya suka juga yang ini gitu kan. Jadi apa yang tadinya kita anggap itu bukan sesuatu yang bisa mendatangkan mungkin uang, yang bisa menyambung kehidupan, ternyata bisa. Dan saya kira ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan, bukan karena kita. Nah jadi kembali lagi saudaraku, makanya kalau kita iring Tuhan, jangan pernah coba-coba kita menskenariokan cara pertolongan Tuhan dengan nalar kita yang terbatas. Jangan saudara, kita pasti akan kecewa. Biarkan Tuhan melakukan apa yang Dia akan lakukan. Bagian kita adalah berdoa, memohon dan meminta. Bagian kita adalah taat melakukan apa yang Dia perintahkan. Bagian Tuhan nanti akan menolong buka jalan bagi saudara dan saya. Sehingga itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, bisa disediakan dan dilakukan oleh Tuhan. Belajar kepada Elia saudara. Maka yang kedua, hal yang penting juga saudara, dalam kita menghadapi pandemi, dalam kita menghadapi persoalan hidup ini, belajar kepada Elia. Kita harus, sekali lagi saudaraku, kita harus menyelaraskan hidup kita dengan yang namanya keadaan. Coba kita lihat, mungkin pertama kali Elia pun makan, mungkin saudaraku makan sampai puas. Makannya sampai kenyang. Makan roti nggak dibatasi. Kalau kita lihat roti, mungkin kita makan yang bisa memenuhi perut kita. Ya mungkin yang roti ya sebesar inilah, kalau tidak separuh. Kan begitu. Tapi ketika saudara, negeri Israel khususnya utara dilanda kelaparan, sekarang rotinya dibawa sama burung gagak. Kira-kira menurut saudara, kalau rotinya dibawa sama burung gagak, bawanya kira-kira pakai paru apa pakai kaki saudara? Paling pakai paru saudara. Nah kalau dia pakai paru, kira-kira seberapa gede sih yang dia bisa angkut? Kira-kira berapa besar sih roti yang dia bisa angkut? Burung gagaknya 2 atau 3. Kita kan nggak tahu burung gagaknya berapa. Tapi setidaknya burung gagak nggak mampu Bude kalau membawa yang namanya sekilo. Nggak mungkin. Tapi setidaknya Elia belajar untuk selaraskan hidupnya dengan keadaan. Yang penting perut saya masih bisa makan. Mungkin nggak seperti dulu makan sampai kenyang, toh mau tidur sampai waduh mau susah tidur. Tapi karena situasi mau tidak mau, bukan cuma itu, minumnya dari sungai. Kita nggak tahu saudara, higienisnya itu seperti apa. Ya, kalau semua dilanda, kalau kita bicara, makanya Pak Tara dulu bilang, dia kalau mau katanya bersih-bersih cuci muka, apalagi minum, biasanya suka cari di sumber paling dekat dengan sumber air, kan begitu. Nah kalau sungai kita di sana, saya itu kan orangnya paling hobi yang namanya kalau kita bilang di sana judi ikan, ya. Jadi kalau suka di jalan-jalan di sungai-sungai kecil itu pakai kacamata air sama panah ikan, ya toh? Jadi paling senang. Kadang-kadang lagi nyelam begini, tiba-tiba ada kuning-kuning yang hanyut dari atas, saudara. Loh, namanya kan sungai. Jadi bisa saja kan mengalir. Nah, ini higienisnya pun kita tidak tahu. Tapi ya sudah, harus menyesuaikan diri. Harus bisa menyelaraskan hidup kita dengan keadaan. Kalau misalnya gajinya masih 10 juta, ya enggak apa-apalah main ketik-ketik online gitu kan.
sedikit-sedikit ada makanan datang gitu kan. Nggak apa-apa, gajinya masih 10. Tapi kalau gajinya sudah dipotong, sudah jadi 4 juta, ya harus selaraskan, saudara. Gitu? Kalau biasanya pizzanya dikirim yang gede-gede, ya sekarang tinggal yang kecil. Yang ini, saudara. Kalau dulu masih punya suami, masih jalan-jalan ke sana ke sini, ya ke mall sebulan sekali, ya masih pakai merek yang Le Tulip. Tapi kalau ndak punya suami, ya FIFA juga ndak apa-apa, saudara. Pakai tepung juga. Ya kalau enggak yang tadi Pak Tara bilang, beras ini diulek sampai halus, saudara. Licin juga loh. Halus gitu. Jadi harus menyelaraskan, jangan mau La Tulip melulu. Jangan mau yang Avon melulu. Harus sesuaikan dengan keadaan. Karena kalau tidak, kita akan terjebak dengan dosa yang sama yang dilakukan oleh orang Israel. Akhirnya kita akan bersungut. Kita akan bersungut. Padahal hidup itu kan simpel sebenarnya. Kata firman Tuhan, yang penting ada makan dan ada pakaian, cukup, kata Tuhan. Persoalannya kita manusia yang lebih, maunya yang lebih. Jadi nggak usah kita mengeluh, mensyukuri saja apa yang ada. Jadi sekali lagi, saudara, di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda bangsa kita, bahkan seluruh dunia, mari kita belajar selaraskan hidup kita dengan keadaan. Selaraskan dengan keadaan. Ya puji Tuhan kalau Tuhan masih bisa memberikan kita makan, misalnya 1 minggu sekali makan daging. Oh haleluya. Tapi kalaupun dikasih setiap hari daging sak sayapnya, sak lehernya, sak paruhnya kita makan, yang bundar itu kita goreng gitu kan, nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa. Loh, belajar dari Elia apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika dia ada di rumah janda yang miskin ini, bukan tiba-tiba tepungnya itu jadi banyak, semua penuh tepung, bukan. Minyaknya bukan semua di situ tempatnya itu penuh dengan minyak, bukan. Tetapi kok diambil tepungnya itu untuk mereka makan, besoknya ada lagi. Ada lagi, artinya cukup, saudara. Cukup, dan itu luar biasa membuktikan pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita ini, saudara, tidak menyelaraskan hidup kita dengan keadaan, kita masih memakai mungkin gengsi kita, ya mungkin standar kita yang tinggi, yang tadinya punya suami maunya pakai yang saya bilang tadi, ya kalau lipstik maunya yang bermerek, tidak mau yang mungkin cuman pakai langsung hilang lagi. Nah sekarang harus dirubah, saudara. Harus dirubah. Kalau saudara nggak punya pensil alis, saya di rumah banyak. Saya temu di rumah Pak Jeki itu mungkin yang buat nulis-nulis arsitektur. Bukan, mungkin awet itu sudah. Nah jadi kembali lagi, ini bagian kita. Yang paling terakhir, saudara, tetap taat sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Kita sekarang ini iman kita sedang diuji, kita sedang ditantang. Apakah di tengah-tengah pandemi seperti ini kita tetap akan terus maju di dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan, atau kita akan hanyut dengan keadaan? Padahal kita sendiri malas, tetapi kita memanfaatkan mungkin arahan pemerintah untuk kita tidak mau beribadah. Kan katanya jangan dulu kumpul banyak-banyak, padahal karena kita malas. Hati-hati, saudara. Itulah sebabnya hal yang paling terakhir yang kita harus lakukan, taatlah kepada perintah Tuhan, taatlah kepada Tuhan sekalipun kita sedang ada di tengah-tengah kesulitan. Maka percayalah, dia yang berjanji setia, dia pasti akan pelihara. Sekalipun 1000 rebah di kirimu, 10.000 pun rebah di sebelah kananmu, maka engkau itu tidak akan menimpa kamu. Percayalah bahwa di tengah-tengah virus yang melanda seluruh dunia, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan dijauhkan oleh Tuhan segala virus-virus itu. Kita akan dijauhkan dari segala malapetaka.
Yang penting kita mau taat kepada Tuhan sekalipun keadaannya makin sulit. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh datang menguatkan, mengingatkan kita, menambah motivasi kita untuk semakin mencintai dan taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan datang untuk menyembah Tuhan.